Halo, bertemu dengan Bu Indi pada pembelajaran tematik kelas 5 SD. Kali ini kita akan belajar tema 1, organ gerak hewan dan manusia, subtema 1, organ gerak hewan, pembelajaran 3. Tujuan pembelajaran yang akan kita capai yaitu 1. Kalian mampu mengidentifikasi sikap-sikap yang sesuai dengan nilai yang terkandung dalam sila Pancasila secara tepat. 2. Kalian mampu menganalisa sikap-sikap yang sesuai dengan sila-sila Pancasila dengan percaya diri. 3. Kalian menemukan contoh perubahan alam yang diakibatkan karena perilaku manusia secara benar. 4. Kalian mampu menentukan ide pokok dari teks secara benar. Membaca. Bacalah teks bacaan berikut di dalam hatimu. Teks bacaan berikut tentang Pak Rudi dan Edo yang sedang membuat pupuk cair organik dari air seni kelinci. Sebagian pupuk tersebut diberikan kepada Pak Eko. Tolong-menolong merupakan salah satu contoh perbuatan yang mencerminkan sila kemanusiaan yang adil dan beradab. Ayo membaca. Bacalah teks berikut secara bergantian dengan temanmu. Teks berikut tentang nilai-nilai yang terkandung dalam sila-sila Pancasila. Ada sila 1, ketuhanan yang Maha Esa. Lalu ada pengamalan sikap nilai kemanusiaan yang adil dan beradab. Ada sikap yang mengandung nilai persatuan Indonesia. Dan ada sikap yang mencerminkan nilai sila keempat kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan nilai-nilai sikap dari sila kelima keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pada bacaan tersebut terdapat 7 paragraf. Ide pokoknya sebagai berikut. Ayo berdiskusi. Diskusikan dengan teman sebangkumu mengenai sikap-sikap atau perilaku yang sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dalam sila-sila Pancasila. Berilah tanda centang atau checklist pada kolom yang sesuai. Kolom pertama nomor, kolom kedua perilaku atau sikap, kolom ketiga sikap yang sesuai dengan sila ke-1, 2, 3, 4, dan 5. Alternatif pengisiannya sebagai berikut. Ayo menulis. Tuliskan sikap-sikap dalam kehidupan sehari-hari yang sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dalam sila-sila Pancasila. Sila pertama, sila kedua, ketiga, keempat, dan kelima. Sikap yang sesuai pada sila 1, contohnya sebagai berikut. Sikap yang sesuai sila kedua, alternatif jawabannya sebagai berikut. Sikap yang sesuai sila ketiga, alternatifnya sebagai berikut. Sikap yang sesuai sila keempat berikut, dan sikap yang sesuai alternatif jawabannya sebagai berikut. Kamu tuliskan sikap yang sesuai pada tiap-tiap sila, sesuai dengan jawabanmu masing-masing. Ayo mengamati. Amatilah perilaku dan sikap orang-orang di lingkungan sekitarmu, seperti di sekolah, rumah, atau masyarakat. Tuliskan perilaku atau sikap yang tidak sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dalam sila-sila Pancasila. Kolom pertama nomor, kolom kedua perilaku atau sikap orang yang kamu amati, kemudian kolom ketiga tidak sesuai dengan sila keberapa, 1, 2, 3, 4, atau 5, berilah tanda centang atau checklist. Ayo mengamati. Amatilah peta kondisi geografis negara Indonesia. Kondisi geografis yaitu letak suatu wilayah atau daerah pada bumi dibandingkan dengan daerah atau wilayah yang lain. Misalnya, Indonesia terletak di antara 2 samudra,
yaitu Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Indonesia terletak di antara dua benua, yaitu benua Asia dan Australia. Ayo berdiskusi. Berdasarkan pada peta tadi, diskusikan dengan temanmu mengenai luas dan letak negara Indonesia. Tuliskan hasil diskusimu pada kolom berikut. Kolom berikut tentang luas dan letak wilayah Indonesia berdasarkan peta. Alternatif hasil diskusi sebagai berikut. Tentang kondisi geografis Indonesia dan keadaan alam bangsa Indonesia. Ayo mencoba. Setelah mengetahui luas dan letak wilayah negara Indonesia, sekarang giliranmu mengetahui luas dan letak wilayah tempat tinggalmu. Gambarkan ke dalam sebuah peta sederhana. Untuk mendapatkan data dan informasi yang akurat, kamu bisa melakukan pengamatan langsung dan bertanya kepada para pengurus RT, RW, atau tokoh masyarakat di wilayah tempat tinggalmu. Adapun yang harus kamu tampilkan pada peta adalah sebagai berikut. 1. Pertegas posisi rumahmu, batas-batas RT, rumah, jalan, ladang, kebun, sawah, bukit atau hutan, serta sungai atau aliran air. Gambarlah di buku gambarmu dengan judul Peta Wilayah Tempat Tinggalku. Ayo menulis. Mengenali wilayah tempat tinggal kita akan menjadikan kita lebih mencintai lingkungan tempat tinggal kita. Bagaimana dengan kamu? Seberapa kenalkah kamu terhadap lingkungan tempat tinggalmu? Agar semakin mengenal lingkunganmu, buatlah cerita singkat berdasarkan peta wilayah yang telah kamu buat. Bacakan ceritamu di depan teman-temanmu. Pada saat salah seorang temanmu bercerita tentang wilayah tempat tinggalnya, dengarkan dengan seksama dan temukan ide-ide pokok ceritanya. Tuliskan hasilnya pada kolom berikut. Kolom pertama paragraf, kolom kedua ide pokok, dan kolom ketiga kalimat pengembang. Ayo renungkan sebagai bentuk refleksi. Kamu sudah melakukan kegiatan pembelajaran. Tuliskan sikap dan perilakumu yang sudah sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dalam sila-sila Pancasila. Mintalah evaluasi kepada orang tuamu. Kamu sudah melakukan kegiatan bersama dengan guru dan teman-temanmu. Kamu juga dapat melakukan kegiatan bersama dengan anggota keluarga di rumah. Bersama orang tuamu, amatilah kondisi geografis wilayah tempat tinggalmu. Buatlah peta sederhana kondisi geografis wilayah tempat tinggalmu. Kamu sudah melaksanakan seluruh kegiatan pembelajaran. Apabila hasil belajarnya masih di bawah KKM, silakan simak kembali penjelasan dari awal. Apabila hasil belajar kamu sudah di atas KKM, silakan melanjutkan ke pembelajaran tema 1, subtema 1, pembelajaran 4. Salam sehat, selalu semangat, dan terus berprestasi. Sampai jumpa.